saya sebagai moderator untuk memandu presentasi pada kelompok 2 kelas PMP 3B yang berjudul Pengelolaan Tanaman Menghasilkan. Adapun anggota-anggota yang berjumlah 14 orang. Di sini kami berdiri untuk mewakilkan dari 14 orang anggota tersebut. Yang pertama ada Mutia Cahya Lailatul Hafidah, yang kedua ada Melipat Karunia Wibowo, yang ketiga ada Nidya Ratna Barada, dan yang terakhir ada Muhammad Gaga Ayasi. Sekian perkenalannya, maka materi akan dilanjut dan dibacakan oleh Mutia Cahya Lailatul Hafidah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian kelapa sawit. Kelapa sawit atau Elaeis guineensis adalah tanaman perkebunan yang berasal dari Afrika Barat yang merupakan tanaman terpenting di Indonesia yang memiliki nilai produktivitas tertinggi. Tanaman ini menghasilkan minyak kelapa sawit yang digunakan untuk sebagai bahan industri, kosmetik, makanan, atau bahan bakar nabati lainnya. Yang selanjutnya adalah tanaman kelapa sawit memiliki beberapa fase pertumbuhan. Yang paling penting adalah tanaman menghasilkan atau TM. Tanaman fase menghasilkan atau TM ini adalah tahap ketika tanaman mulai menghasilkan produktivitas buah kelapa sawit. Biasanya sawit menghasilkan pada fase ini pada usia 30-36 bulan atau 2,5 atau 3 tahun. Pada tahap ini, buah kelapa sawit sudah dapat dipanen secara berkala untuk menghasilkan sumber produksi utama. Yang selanjutnya yaitu pengendalian TM atau tanaman menghasilkan. Jadi di sini TM memiliki 4 cabang, yaitu yang pertama pemupukan, terus hama dan penyakit, pengendalian gulma, pruning, dan pemanenan. Jadi pemupukan yaitu kegiatan memberikan unsur hara atau nutrisi kepada tanaman yang membutuhkan. Pada kelapa sawit sangat berpengaruh pada hasil, yaitu tentang pemupukan. Jadi fungsi pemupukan yaitu ada 3, seperti membantu tanaman tumbuh optimal. Jadi tanaman akan berkembang atau menghasilkan produktivitas yang tinggi jika pemupukannya dilakukan secara benar. Jadi pemupukan itu mengandung unsur seperti nitrogen, kalium, fosfor, magnesium, dan unsur hara mikro yang tepat. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan jumlah dan kualitas buah. Jadi pemupukan yang tepat membuat kualitas buahnya itu menjadi bagus, seperti berat buahnya bertambah, terusan ukurannya lebih besar, dan mengandung minyaknya lebih banyak. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan terhadap tanaman. Jadi nutrisi yang cukup pada tanaman kelapa sawit bisa lebih kuat untuk menghindari hama, penyakit, dan gulma yang berada di sekitar tanaman kelapa sawit tersebut. Jadi fungsinya yang selanjutnya yaitu jadi pemupukan itu dapat berupa, pemupukan itu ada 2, yaitu pemupukan kimia dan pemupukan organik. Jadi pupuk kimia yaitu seperti urea dan KCl, sedangkan pupuk organik yaitu seperti pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk hasil dari kelapa sawit yang telah diolah sebelumnya. Jadi manfaat pemupukan dalam produktivitas kelapa sawit yaitu sebagai pemelihara kesuburan tanah, terus pendorong pembentukan akar yang aktif agar pertumbuhan akar itu berkembang dengan baik. Setelah itu, peningkatan efisiensi fotosintesis. Jika pemupukan dilakukan secara baik, maka fotosintesis itu akan berkembang secara baik atau melalui proses yang seharusnya terjadi. Selanjutnya itu pemupukan yang tepat. Pemupukan yang tepat harus dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, terus jenis dosis yang tepat, waktu aplikasi yang benar, dan penyebaran pupuk yang benar di sekitar tanaman. Yang tujuannya agar tanaman itu dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dan memperoleh produktivitas yang tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia Cahya. Lalu selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Lipat Karunia Wibowo. Dipersilakan untuk Lipat membacakan materinya tersebut.
Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit. Eh, Hama dan penyakit sendiri yang ada pada tanaman kelapa sawit adalah contohnya yaitu ulat api, terus ada juga tikus dan kumbang tanduk. Untuk ulat api sendiri dia menyerang di bagian daun, di mana daun itu berlubang dan dia lama kelamaan dia akan mengering. Dan setelah itu yaitu tikus, di mana tikus yaitu menyerang di antaranya bunga maupun di buah. Dan setelah itu kumbang tanduk sendiri yaitu di mana dia menyerang pucuk daun atau bagian kelapa sawit yang paling muda, itu dimakan oleh kumbang tanduk. Di mana di sini ada beberapa pengendalian, yaitu pengendalian secara teknis maupun pengendalian secara kimiawi. Pengendalian teknis adalah kita dapat melihat bagaimana sih kondisi di lahan tersebut, yaitu contohnya jika dia agak rapat, dia dapat sanitasi kebun yaitu pembersihan. Di sini dan kimiawi yaitu di mana kita dapat memberikan bahan kimia atau yang dapat kayak kita memberikan bahan kimia yang dosis tepat dan pengaplikasian yang benar. Yang selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah ini sendiri adalah pembersihan kebun, di mana dia dapat mengurangi kelembapan maupun menghindari serangan hama penyakit itu sendiri. Pengendalian gulma sendiri yaitu ada beberapa metode, di antaranya manual, kimia, dan kultur teknis. Manual di mana kita dapat melakukan yaitu dengan mencangkol atau membersihkan sekitaran tanaman kelapa sawit. Yang kedua kimia, di mana kita dapat menggunakan bahan kimia, di antaranya kayak pestisida. Itu kita dapat menyemprotkan bahan itu ke tumbuhan tersebut atau gulma tersebut. Dan yang terakhir itu kultur teknis, yaitu menggunakan alat seperti alat pangkas rumput dan kayak pembajakan di sekitar tanaman kelapa sawit. Dan sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Limpat. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Nindya Ranabarada. Nindya, dipersilakan. Baik, saya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pruning dan pemanenan. Pruning adalah proses pemangkasan atau proses pembersihan pelepah pada tanaman kelapa sawit. Proses ini dilakukan bertujuan untuk membersihkan pelepah atau memotong pelepah yang sudah rusak. Proses ini dilakukan dengan cara mendodos. Pruning atau pemangkasan ini dilakukan dengan bertujuan untuk memangkas atau memotong pelepah yang sudah rusak atau yang sudah tua. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pemanenan, mempermudah pembersihan atau peningkaran pada kelapa sawit. Nah, proses ini juga meningkatkan kesehatan tanaman. Pelepah yang sudah tua atau sakit menjadi tempat berkembangnya hama dan penyakit. Kalau proses ini tidak dilakukan, maka hama itu akan berkembang di sekitar tanaman kelapa sawit. Nah, yang ketiga, kelapa sawit. Nah, proses ini juga meningkatkan kesehatan
sakit menjadi tempat berkembangnya hama dan penyakit. Kalau proses ini tidak dilakukan, maka hama itu akan berkembang di sekitar tanaman kelapa sawit. Nah, yang ketiga, menjaga kualitas buah. Menjaga kualitas buah yang baik untuk menghasilkan VOC yang berkualitas. Selanjutnya ada pemanenan. Proses pemanenan ini dilakukan ketika buah sudah mencapai tingkat kematangan yang optimal. Proses ini termasuk tujuan proses pemanenan. Tujuan ini dilakukan untuk menjaga kualitas minyak kelapa sawit yang disebut dengan VOC. Buah yang dengan optimum, kandungan minyaknya maksimal sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Yang kedua, mencegah kenaikan lemak pada tanaman kelapa sawit. Buah kelapa sawit dibiarkan terlalu lama atau terlalu matang akan membuat fermentasinya menurun atau kualitasnya menurun. Yang ketiga, menjaga kualitas dan kuantitas buah. Proses ini dilakukan penanaman yang dapat memaksimalkan atau memastikan tanaman tidak memiliki kerusakan atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Sekian presentasi dari saya. Saya kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lydia Lanata. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Gagayasi. Kepada Gaga dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Baik teman-teman semuanya, dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, kita dapat beberapa poin penting, yaitu pengelolaan tanaman menghasilkan kelapa sawit tentu saja sangat berpengaruh terhadap produktivitas yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. 4 poin penting yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu pemupukan. Pemupukan sangat penting dilakukan karena agar tanaman kelapa sawit tumbuh dengan optimal. Tentu saja itu harus didasari oleh 3T, yaitu tepat waktu, tepat dosis, dan pemupukan itu sendiri harus didasari oleh 3T, yaitu tepat dosis, tepat jenis, dan tepat sasaran. Yaitu selanjutnya adalah pengendalian gulma. Pengendalian gulma tentu saja harus dilakukan agar produktivitas tanaman kelapa sawit itu tidak menurun, karena tentu saja gulma dapat mengganggu tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, unsur hara maupun cahaya matahari. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit tentu saja sangat mengganggu dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dan yang terakhir yaitu pruning dan pemangkasan. Pemangkasan atau pruning dan pemanenan. Dan yang terakhir yaitu pemangkasan atau pruningan dan pemanenan. Pemangkasan tentu saja harus dilakukan agar saat pekerja melakukan pemanenan, pelepah tidak mengganggu dalam proses pemanenan yang dilakukan oleh pekerja. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gaga atas kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelas PPP 3B. Maaf bila ada salah perkataan ataupun yang disampaikan materinya tidak lengkap. Mohon maaf. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.